Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mandi bukan sekedar menyegarkan atau membersihkan badan. Namun dalam Islam, mandi bisa memiliki hukum menjadi wajib saat dalam keadaan tertentu. Lantas kondisi atau hal apa sajakah yang membuat seseorang harus mandi wajib? Ada 6 hal atau sebab seseorang diharuskan mandi wajib. Jika tidak melaksanakannya, maka ibadahnya tidak sah karena tubuhnya masih menyimpan najis besar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, keluar sperma. Perkara pertama yang mewajibkan untuk mandi adalah keluarnya air mani, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu karena air, atau wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Keluar air mani baik dalam keadaan terjaga atau tidur, disengaja atau tidak, disertai syahwat atau tidak, diwajibkan mandi secara mutlak karena yang menjadi landasan adalah keluarnya air mani. Sperma merupakan cairan yang memiliki salah satu dari 3 ciri berikut. Keluarnya disertai rasa nikmat atau syahwat, keluar dengan tersendat-sendat atau tadafuk, atau memiliki aroma seperti adonan roti ketika masih basah dan seperti putih telur ketika sudah kering. Yang kedua, berhubungan intim. Berhubungan seksual diartikan sebagai masuknya kepala penis ke dalam lubang kemaluan. Meskipun menggunakan kondom atau tidak keluar sperma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perihal mewajibkan mandi bagi yang berhubungan intim. Bila seseorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat hitan atau laki-laki bertemu tempat hitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berhenti darah haid. Dalam Islam, keluarnya darah haid pada wanita normal yaitu sehari semalam dan maksimal 15 hari. Umumnya wanita mengeluarkan haid sekitar 7 hingga 8 hari. Dalam Al-Quran wajib bersuci bagi perempuan yang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Fatimah binti Abi Jais radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai darah haid. Lalu Rasulullah menjawab, bila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah salat. Bila ia telah pergi, maka mandi dan salatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Yang keempat, berhenti keluarnya darah nifas. Berbeda dengan haid, dikategorikan darah nifas saat darah mulai keluar setelah melahirkan. Batasan waktu darah nifas mulai dari waktu yang sebentar hingga 60 hari. Namun umumnya wanita akan nifas selama 35 sampai 40 hari. Yang kelima, melahirkan walaupun tidak mengeluarkan darah. Seorang wanita yang melahirkan anak, meskipun anaknya dalam keadaan meninggal, maka diwajibkan untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan tidak ada darah yang keluar, yang artinya tidak mengalami nifas. Yang keenam, orang meninggal. Ada dua syarat orang meninggal wajib mandi. Pertama, Islam. Kedua, bukan mati syahid. Jika orang kafir atau muslim yang mati syahid, tidak wajib dimandikan. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia, seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu hewan tunggangannya menginjak lehernya sehingga meninggal. Maka Nabi SAW berkata, mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara, lalu kafanilah dengan 2 potong kain. Hadis riwayat Bukhari nomor 1265. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.